Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Petugas damkar berjuang keras selama puluhan menit untuk menyelamatkan kucing yang tercebur ke sumur di Klaten. Diumumkan sebagai cawapres Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka mengatakan harus menyelesaikan tugas sebagai wali kota Solo terlebih dahulu. Drama persiapan Pilpres kian memanas, warga kota Semarang desak pemerintah turunkan harga sembako lantaran harga cabai dan sayur terus meroket. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka belum memberikan jawaban pasti terkait pinangan untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto. Gibran beralasan masih harus menyelesaikan pekerjaannya sebagai wali kota Solo. Sebelumnya, Gibran dideklarasikan sebagai cawapres Prabowo oleh partai pendukung tanpa kehadiran Gibran. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka masih berkantor seperti biasanya sebagai Wali Kota Solo usai diumumkan sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto. Gibran hingga kini masih berstatus sebagai kader PDI Perjuangan, namun dideklarasikan partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju untuk ikut berkontestasi pada Pilpres 2024 mendatang. Gibran tidak hadir saat deklarasi berlangsung di Jakarta, namun sebelumnya ia hadir menerima mandat sebagai cawapres pada Rapimnas Partai Golkar akhir pekan lalu. Terkait pinangan mendampingi Prabowo, Gibran tidak memberikan jawaban yang jelas. Ia menegaskan masih harus menyelesaikan pekerjaan sebagai wali kota Solo. Setelah deklarasi, ya karena saya hari ini menyelesaikan pekerjaan di Solo. Ya. Mas, menerima itu mas, menerima itu mas. Secara terpisah, Ketua DPC PDI Perjuangan Solo, Efix Rudiatmo mengatakan tidak mengambil pusing dengan pengumuman Gibran sebagai cawapres Prabowo Subianto. Didik kan turunkan ke kader yang lain, kalau masuk PDI Perjuangan itu harus siap kecewa dan dikecewakan. Ya udah. Enggak pernah saya. Tadi sekarang baru dikecewakan. Siapa? Yang ngecewakan siapa? Ayo tanya Mbak Mega. Mbak Mega kecewa apa? Nah, saya kan enggak, saya kan melaksanakan tugas ketua umum. Rekomendasinya Mas Gibran Pak Teguh menangkan Ruth siap. Karena rekomendasinya Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD menangkan Ruth siap, jalankan, lakukan, turun ke masyarakat. Sementara relawan Prabowo yang tergabung dalam relawan pejuang kemenangan Pagar Jowo mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Subianto sebagai capres di kawasan Candisari, Kota Semarang. Relawan datang dari berbagai profesi, bahkan sebagian terdapat pekerja migran. Deklarasi diterima perwakilan Koalisi Indonesia Maju. Para relawan akan mendirikan posko pemenangan di luar negeri untuk menggait suara para pekerja migran. Heri Prasetyo dan Agus Hermanto melaporkan dari Solo dan Kota Semarang. Deklarasi dukungan terhadap pasangan Ganjar Mahfud MD digemakan para relawan di Salatiga dan Cilacap. Para relawan berharap Pilpres 2024 berjalan jujur dan adil tanpa ada politik identitas. Relawan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Salatiga mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Ganjar Mahfud MD di Waduk Sumber Air Kali Bedok, Komplek Kali Taman, Kota Salatiga. Relawan mayoritas mengenakan baju berwarna hitam yang menjadi baju kampanye Ganjar. Mereka juga membubuhkan tanda tangan dukungan di atas spanduk raksasa bergambar Ganjar Pranowo. Pasangan Ganjar Mahfud MD dianggap pasangan yang sempurna dan sudah teruji karena berpengalaman di berbagai jabatan penting di pemerintahan. Siap memenangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Para relawan mengimbau semua pasangan capres dan cawapres serta pendukung untuk tidak menggunakan politik identitas pada Pilpres 2024 mendatang. Para relawan bertekad memenangkan 85% suara di Kota Salatiga. Pasangan Ganjar Pranowo dengan Pak Mahfud MD ini bisa memenangkan paling tidak itu 85% di Kota Salatiga.
Dukungan serupa juga diserukan ratusan relawan dari berbagai kecamatan di Kabupaten Cilacap. Mereka rata-rata mengenakan baju lurik yang pernah menjadi baju kampanye Ganjar. Pasangan Ganjar menurut mereka sangat tepat karena gabungan sosok nasionalis dengan sosok Mahfud MD sebagai ahli hukum tata negara dengan berbagai jabatan strategis di legislatif, eksekutif hingga pernah menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Yulianto dan Mardianto melaporkan dari Salatiga dan Cilacap. Bakal wakil calon presiden dari Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar menghadiri Hari Santri Nasional di Magelang. Ketua Umum PKB itu menargetkan kemenangan di Pulau Jawa pada Pilpres mendatang. Calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar menghadiri Hari Santri Nasional 2023 di Magelang Minggu siang. Ketua Umum PKB itu disambut Ketua DPP PKB Jawa Tengah Gus Yusuf. Pemandangan tidak biasa terlihat saat Caimin menaiki mobil untuk memeriksa barisan. Pada bagian depan mobil tertulis Laskar Pinggiran. Caimin memastikan NU tidak terpecah meski ada tokoh NU lain yang akan bersaing pada Pilpres 2024 mendatang. Bahkan Caimin sesumbar bisa memenangkan suara di Pulau Jawa. Semua strategi kita pakai, yang penting Amin menang di Jawa. Luar Jawa gimana? Apalagi luar Jawa, lebih gampang. Cawapres Mahfud MD, Kak. Ya PKB ini juara 1 di Jawa Timur, juara 2 di Jawa Tengah, tinggal menggeser sedikit. Berarti PKB lebih yakin menguasai basis NU? Insya Allah. Akan mecah suara NU, Kak. Dari dulu NU tidak pernah khawatir dengan perbedaan pilihan, perbedaan pendapat. Yang penting PKB solid. PKB bersama Partai Nasdem dan PKS yang tergabung dalam Koalisi Perubahan mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin pada Pilpres 2024 mendatang. Pasangan ini pun telah mendaftarkan diri ke KPU Pusat dan telah menjalani tes kesehatan. Wahyudiono melaporkan dari Magelang. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI belum memutuskan arah dukungan terkait Pilpres 2024 mendatang. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep terus berkeliling menyambut pemilu 2024 mendatang. Pada hari Minggu, putra bungsu Presiden Jokowi itu berkunjung ke kantor DPD PSI Kota dan Kabupaten Pekalongan. Kaisang terus berkonsolidasi dan mendorong kader untuk bekerja keras agar PSI bisa memenuhi target masuk Senayan dan menambah kursi di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Terkait arah dukungan pada Pilpres mendatang, Kaisang mengatakan partainya belum memberikan keputusan final. Gibran juga terkesan malu-malu saat ditanya apakah mendukung kakaknya, Gibran Rakabuming Raka yang sudah diumumkan sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto. Kita belum mendapatkan ini, tidak sabar pelan-pelan, kan nggak susu juga. Oh, cuma susu, Mas. Ini juga tidak gila kok tadi. Benar kan aku mau jujur aku. Belum sabar pelan-pelan. Tadi sempat menyinggung. Dukungannya kemana ke Prabowo? Nah iya makanya dukungannya belum. Tadi sempat menyinggung di punggung kaos itu ada apa kata Pak Jokowi gitu ya 2024. Ya. Nah, itu kan kata-katanya alap-alap Jokowi, bukan kata-kata saya. Saya cuma bilang bagus. Komisi Pemilihan Umum Boyolali menggelar kirap pemilu dalam rangka sosialisasi untuk menyukseskan pemilu tahun 2024 mendatang. Seharusnya kirap pemilu diikuti oleh 18 partai politik, namun kali ini hanya diikuti oleh 16 partai politik. Penerimaan perlengkapan pemilu dari KPU Surakarta kepada KPU Boyolali penanda kirap dimulai. Sebelum memulai konvoi, para peserta kirap pemilu yang diikuti 16 partai politik menggelar doa bersama di Pendopo Gede untuk memeriahkan kirap. Berbagai jenis kendaraan seperti pick-up dan mobil angkutan kota dihias. Para peserta konvoi melewati beberapa ruas jalan untuk menyosialisasikan pemilu yang akan digelar pada tahun 2024 mendatang. Diharapkan dengan program ini, partisipasi warga dalam pemilu nanti meningkat. Kirap pemilu merupakan program nasional yang dimulai sejak 14 Februari 2023 di Pulau Morotai.
Kirap pemilu akan digelar secara estafet melintasi 44 satuan kerja atau kabupaten kota. Menerima KPU Surakarta dan nanti pada tanggal 28 akan diserahkan ke KPU Salatiga untuk melaksanakan sosialisasi. Tentunya Kirap pemilu di Boyolali akan digelar mulai 21 Oktober hingga 27 Oktober mendatang atau selama 1 pekan. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Sepanjang jalan Merbabu, Simpang Siaga, Simpang Kuda.